Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dimanapun berada, semoga kita semua tetap diberikan kemudahan, kelancaran, dan berada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang fenomenal, yang terkenal, yang masyhur bagi seorang muslim diantaranya adalah ayat 255 surah Al-Baqarah, surah kedua, di juz kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini tentu teramat sangat panjang kisahnya karena banyak tafsir-tafsir yang menjelaskan, bahkan para ulama, ijma ulama, kesepakatan para ulama, ayat ini yakni yang kita sering disebut dengan ayat kursi, disebut juga ayat untuk mengobati pasien-pasien atau ikhwan atau muslim ketika seorang muslim ini sakit. Pun demikian apabila ada seorang muslim yang kerasukan, yakni ayat kursi ini juga bisa dipakai dan menjadi ayat wajib bagi para peruqyah untuk diamalkan untuk menyembuhkan kepada para pasiennya. Tentu ketika berbicara ayat kursi, kita memahami di dalamnya luar biasa bagaimana keagungan Allah, kekuasaan Allah, maha besarnya Allah itu terangkum di salah satu ayat ini. Bagaimana makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia dan jin atau jin dengan manusia itu seyogianya tugasnya adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbicara makna ibadah tentu bukan berarti hanya sholat, zakat, dan yang semisalnya. Melainkan bahwa ibadah itu bagi kita seorang muslim adalah harus dijadikan prinsip hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kami detik per detiknya dari bangun sampai tidur kembali itu harus bermakna ibadah. Bagaimana caranya? Tentu tidak terlepas kita selalu mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah dan berdoa dalam setiap waktu. Islam banyak mengajarkan sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, masuk toilet WC pun kita berdoa, memakai pakaian pun kita berdoa. Alhamdulillahillazi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi halimini wala quwwatin. Itu diantaranya. Maknanya apa? Maknanya setiap detik, setiap ikhtiar kita beraktivitas tidak terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat kursi pun sama. Meskipun ayat ini teramat sangat fenomenal dalam kisah-kisah mistis, di kisah-kisah kegaiban, dan tidak jarang orang-orang yang kerasukan mereka sembuh melalui wasilahnya ayat ini. Tentu sebagai seorang muslim yang berakidah, kita tidak fokus kepada kesaktian atau mujarabnya ayat ini, melainkan kita harus fokus tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memiliki segala kekuasaannya, yang memiliki segala kehendaknya, bahwa kesembuhan, pengobatan apapun itu semata-mata karena kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena, kita terjebak bahwa ayat kursi ini ayat sakti, melainkan ayat kursi ini adalah wasilah kesembuhan yang Allah turunkan kepada Nabi kita, baginda Muhammad SAW, sebagai pengajaran kepada umatnya, yakni kepada kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang terus berusaha mengamalkan segala ajaran-ajaran suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di antara kita selalu terlindungi dan bisa mendawamkan ayat kursi ini setiap hari, setiap malam, dan tidak lupa, yuk kita sama-sama untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan kita, keimanan kita, keilmuan kita, disertai kita terus beramal sekemampuan kita, bertahap, dan semoga kelak kita akan dijadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergolong kepada hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang mukhlis, yang memiliki keikhlasan hati untuk terus bisa berbuat dan beramal kebajikan dimanapun kita berada dan seperti apapun kondisi kita, sebagai setinggi apapun jabatan dan kedudukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.